Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dimensi. Jadi di video terakhir kemarin saya sudah membahas tentang dimensi. Hari ini saya akan membahas lagi mengenai beberapa bagian tentang dimensi. Di sini ada tiga yang ingin saya bahas. Yang pertama itu berhubungan dengan massa jenis. Nah, massa jenis ini adalah apa sih namanya rumus pertama matematika yang pernah rumus pertama fisika yang pernah kamu pelajari di SMP itu tentang massa jenis. Nanti kita akan lihat bagaimana dimensinya. Ini biasanya notasinya adalah rho, gitu ya. Ini yang pertama yang saya akan bahas. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai gaya apung atau gaya ke atas. Ini kamu pelajari kalau nggak salah di SMP kelas 3. Ini berhubungan dengan hidrostatik. Ini gaya apung itu atau gaya Archimedes ya. Ini kita akan bahas bagaimana untuk dimensinya. Ini rumusnya adalah F sama dengan rho kali G kali V. Karena itu nanti berhubungan dengan rho yang di nomor 1 saya bahas. Dan yang ketiga yang saya akan bahas di sini adalah berhubungan dengan tekanan. Jadi kemarin kita udah bahas ada 5 dimensi yang saya bahas. Hari ini saya akan bahas 3 ini berhubungan dengan massa jenis, gaya apung, dan tekanan. Oke, kalau kamu tertantang untuk mencobanya, kamu boleh pause dulu video ini dan kemudian kamu boleh coba nanti samakan jawabannya. Gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan mengenai dimensi melanjutkan video yang kemarin. Oke, nah yang pertama kalau kita bicara soal massa jenis, tadi saya udah bilang bahwa massa jenis ini adalah rumus fisika pertama yang kamu pelajari di SMP. Kalau nggak salah di SMP kelas 1 tentang apa sih namanya zat dan wujudnya. Di sana kamu belajar mengenai wujud padat, cair, dan gas. Dan rumus pertama yang kamu dapat waktu itu adalah rumus massa jenis, yaitu rho sama dengan M per V, massa per volume. Gitu ya. Bagaimana dimensi untuk rho ini? Nah, seperti yang kemarin saya ajarkan bahwa dari rumus ini kita tentukan dulu satuannya. Nanti dari satuan baru kita akan buat dimensinya. Gitu ya. Kita cari rho sama dengan M ini adalah massa. Massa berarti satuannya adalah kilogram ya. Oke. Per V ini adalah volume. Kalau volume berarti biasa satuan yang kita selalu gunakan adalah untuk SI yaitu meter kubik. Meter pangkat 3. Ya, sebenarnya ini mudah sekali. Dari sini kita bisa dapat dimensi untuk massa jenis itu adalah kilogram itu adalah M besar, meter pangkat 3 atau meter kubik ini adalah L pangkat min 3. Di sini tidak ada T ya. Ini adalah dimensi untuk massa jenis. Oke, bisa ya? Oke, yang kedua sekarang dimensi untuk gaya apung. Gaya apung atau gaya Archimedes ya, ini biasanya berhubungan dengan hidrostatik atau fluida. Gitu. Kita udah kenal sebelumnya bahwa gaya secara umum itu adalah satuannya Newton, didapat dari M kali A ya. Jadi ini M adalah massa kilogram, A ini adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya secara umum kita tahu bahwa dimensinya akan M kali L kali T pangkat min 2. Itu adalah gaya yang biasa kita kenal dalam gerak. Nah, sekarang bagaimana untuk gaya apung? Karena rumusnya berbeda. Gitu ya, kalau kita lihat F, gaya apung itu tadi saya sudah bilang itu adalah rho kali G kali V. Gitu ya, rho kali G kali V. Rho di sini adalah massa jenis yang tadi yang pertama kita bahas. G adalah percepatan gravitasi dan V di sini adalah volume. Gitu ya, gaya apung atau gaya angkat yang membuat suatu benda pada benda cair akan terangkat ke atas. Dia bisa melayang, bisa terapung atau bisa tenggelam. Gitu ya. F di sini adalah sama-sama gaya. Apakah dimensinya sama dengan gaya pada waktu benda bergerak biasa? Gitu ya. Coba kita akan lihat. Ini F-nya. Rho tadi kita udah tahu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Pernya saya buat ke bawah begini aja supaya nanti kamu gampang hitungnya. Dikali dengan G percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu sama seperti percepatan biasa yaitu meter per sekon kuadrat. Sedangkan V adalah volume yaitu meter pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, saya geser sedikit ke atas. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa notasi yang bisa kita coret, yaitu misalnya ini meter pangkat 3 bisa dicoret dengan meter pangkat 3 ini. Sehingga yang sisa tinggal kilogram, meternya sendirian, sekonnya di bawah pangkat 2. Oke, sehingga kalau kita buat ini menjadi kilogram adalah M, meter adalah L, sekon adalah T pangkat min 2. Kalau kita bandingkan,
maka ini sama persis dengan notasi atau dimensi dari gaya yang biasa kita kenal pada gerak. Jadi untuk gaya, mau dia gaya pada benda cair maupun gaya pada bidang benda biasa, sama-sama satuannya Newton dan dimensinya adalah mL/T pangkat min 2. Jelas ya? Ini yang kedua mengenai gaya apung. Oke. Dan yang ketiga di sini saya akan bahas dimensi untuk tekanan. Gitu ya, kemarin kita udah bahas, kita belum bahas mengenai tekanannya. Sekarang bagaimana dimensi untuk tekanan? Saya geser sedikit ke atas. Oke. Tekanan kalau kamu tahu rumusnya, nilai P sama dengan F per A. Gitu ya. Tekanan itu satuannya adalah Pascal. Gitu ya. Satuannya Pascal, dia didapat dari gaya tekan per luas bidang tekan, F per A. Di sini F-nya adalah gaya tekan. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa F, mau dia gaya pada benda bergerak maupun pada gaya apung, notasinya sama, dimensinya sama. Berarti satuannya sama, yaitu Newton. Kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, berarti untuk tekanan sama juga kita cari. F-nya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Per A itu adalah luas bidang tekan. Kalau luas berarti meter persegi. Oke, dari sini kita selesaikan sedikit. Berarti kilogramnya tetap. Meternya ini ada 1 dibagi dengan yang kuadrat berarti hilang 1. Berarti tinggal di bawah. Meternya sendirian. Dan sekonnya tetap pangkat 2. Sehingga dari sini didapat dimensinya yaitu M. L pangkat min 1 karena per. Dan T pangkat min 2. Ini adalah dimensi untuk tekanan. Jelas ya? Jadi di hari ini kita membahas mengenai 3 soal tentang dimensi, yaitu yang pertama berhubungan dengan massa jenis, yang kedua dengan gaya apung, dan yang ketiga dengan tekanan. Mudah-mudahan dari soal dimensi dua video yang kemarin dan hari ini saya buat, dan juga beberapa soal dimensi lain yang sebelumnya pernah kita buat, membuat kamu semakin jelas mengenai dimensi ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting, khususnya buat kamu yang kelas 10. Oke. Kalau masih ada sesuatu yang kamu rasa belum ngerti, ada sesuatu yang kamu belum jelas, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa juga kamu subscribe dan share juga ke teman-temanmu. Gitu ya. Beberapa hari ke depan saya akan mulai beralih membahas mengenai soal matematika SMA, yaitu grafik trigonometri, yang kalau saya nggak salah itu dipelajari oleh kamu yang kelas 11. Gitu ya. Jadi kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalau ada video baru, kamu tahu informasinya. Oke, nantikan video berikutnya, tetap semangat.